Shalom adik-adik. Bertemu lagi dalam ibadah anak Joel Kids Higher Than Ever. Senang sekali hari ini Hippie bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik semua, sudah siap kan ibadah bersama? Wah, oke banget. Sekarang duduk yang manis ya adik-adik. Siapkan diri kita untuk ibadah bersama. Oh, ingat, walaupun di rumah, adik-adik harus sungguh-sungguh ya ibadahnya. Oh, iya. Sebelum kita mulai, Hippie mau memberitahu kalian semua suatu rahasia. Mau tahu? Nanti selesai ibadah anak, ada 3 hadiah menarik buat adik-adik yang bisa menjawab kuis hari ini. Karena itu, perhatikan firman Tuhan hari ini ya. Oke? Yuk kita mulai ibadah anak Joel Kids Higher Than Ever. Ho ho ho. Ho. Shalom adik-adik Joel Kids, mana suaranya Joel Kids? Yes, I am. Masih semangat semua? Sebentar kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita masih dikasih hari yang luar biasa buat kita sampai hari ini. Yuk adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, sampai hari ini. Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau yang akan selalu melindungi kami. Tuhan, kami sebentar mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu lebih lagi. Temani kami Tuhan, kita bernyanyi bersama, kita menari bersama, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan aminnya 3 kali. Amin. Yuk, sekarang kita angkat jari telunjuk kita. Ya Kak ya, kita angkat ya Cak ya. Telunjuknya mana? Mana telunjuknya? Oke, kita siapkan suara kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita siapkan suaranya. Lala, syalala, lala, syalala, lala, syalala. Sekarang yang masih semangat, syalala, pegang pipinya semua, syalala. Kalau boleh dikebukin, kebukin lagi. Kita katakan apa? Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
buat pelangi lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekarang kakak minta kalian mainnya slow motion dulu, gerakannya slow motion, tapi kakak minta semuanya buat pelangi yang besar banget buat Tuhan, sama ambil bintangnya yang di langit, yang tinggi, kita lompat yang tinggi. Oke, siap? Siap ya? Siap Kak? Kita slow motion dulu, kita buat pelanginya yang besar ya. Oke, siap? Siap? Lebih indah dari pelangi, lebih indah. Ambil yang banyak, ambil yang banyak. Lebih indah bunga. Buat yang cantik dong bunganya buat Tuhan Yesus. Oh Yesusku. Buat pelanginya lebih besar lagi adik-adik. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita lompat sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Katakan sekali lagi. Oh Yesusku. Sekali lagi yang terakhir yang kencang ya. Oh Yesusku. Oke, semangat. Masih semangat. Kalian tetap semangat ya. Kakak percaya kalian lebih semangat lagi habis ini. Oke. Nah, adik-adik, berarti kalau kakak mau tanya, siapa di sini pilihan kalian? Kalian mau pilih siapa? Kalau kakaknya pilih siapa? Yesus pasti. Kalau kalian pilih siapa? Coba tanya sama adiknya, sama papa mamanya. Kalau kalian pilih siapa? Kalau kakak sih pasti Tuhan Yesus yang bakal melindungi kita. Kita nyanyikan sama-sama. Ya Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku hapus segala dosa. Ya beri keselamatan, beri kesempatan
dadanya ya Kak ya. Adik-adik ikutin ya, jangan mau kalah. Bisa semua? Sekali lagi ya. Lebih semangat dong. Masa cuma gitu aja. Kita siap ya, semuanya sekarang tepuk tangan semua aja. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat apa? Dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup sebuah tuntutan dari aku yang telah hebatkanmu. Itu kebenaran adalah pilihanku. Yang bisa goyang, bila goyang semua. Tangan-tangan kita sama-sama ya. Kebenaranmu adalah pilihanku ya. Yang terakhir kami tutup suara kencang sekali. Oke adik-adik Joel Kids, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah semangat, kita sudah bertepuk tangan. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kalian untuk berdoa dulu, untuk menyembah Tuhan kita. Sekarang kakak minta kalian duduk tenang, kalian ambil sikap doa, ambil sikap untuk menyembah Tuhan kita. Sekarang duduk tenang, kita mau mulai penyembahan ini. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menghormatin Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Sekarang duduk tenang, jangan main-main lagi. Yang mau angkat tangan boleh angkat tangan kalian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita katakan sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
mungkin di rumah ada yang merasakan ketakutan, ada yang merasakan cemas. Tapi kakak percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kalian pasti percaya, kalian tahu firman, kalian tahu kebenaran. Kakak mau ajak kalian katakan, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghibur. Kita katakan sekali lagi dengan iman kita. Kita katakan dengan kuat dengan iman kita. Tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Kita angkat kedua tangan kita sembah Tuhan kita semuanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Raja yang hebat Tuhan. Engkau Raja Tuhan di atas segala raja Tuhan. Engkau yang terus Tuhan dampingi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tanpamu Tuhan kami nggak bisa Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami nggak mungkin takut Tuhan. Kami nggak ada lagi kebimbangan Tuhan. Kami nggak perlu cemas Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang akan mencukupi semua kebutuhan kami. Engkau yang akan cabut semua kekhawatiran kami Tuhan. Oke adik-adik, sekarang ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman yang dari-Mu Tuhan. Tuhan, bukakan telinga kami, sehingga kami mendengarkan yang terbaik, yang benar dari Engkau. Kami butuh Tuhan, roh hikmat-Mu, sehingga kami mengerti apa yang nanti kami dengarkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang hari ini akan membawakan firman yang dari-Mu Tuhan. Pakai kakak sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, siapa yang masih ingat dengan cerita Jack dan Boba minggu yang lalu? Sudah ingat kan? Nah, sekarang Jack sudah tidak berani lagi meminta uang kepada Boba karena ada yang melindungi. Nah, siapa yang mau tahu
kelanjutan kisah Jack dan Boba. Kira-kira mereka tetap musuhan atau bisa menjadi teman yang baik ya? Ayo, kita duduk yang manis dan kita saksikan kisah Jack dan Boba. Boba, sini dong. Ngapain Jack? Kamu mau minta uangku lagi ya? Sorry Boba, aku nggak mau minta uang lagi kok. Kita temenan aja yuk, daripada musuhan. Oke deh. Nah gitu dong. Ayo, aku kenalin sama teman-temanku. Oke deh. Hai guys, nih aku bawa temanku nih, kenalan baru nih, namanya Boba. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Boba. Hei Boba, my man, sini kumpul bareng bro. Oh iya, mumpung kita lagi ngumpul, kita latihan musik aja yuk. Kita ajak Boba sekalian. Boba, kamu bisa main musik kan? Atau mau nyanyi aja? Aku nggak bisa main musik Jack. Aku nyanyi aja deh. Boleh. Ayo kita latihan. Tapi ngomong-ngomong, kita mau nyanyi apa ya? Ada ide nggak guys? Apa ya? Yuk kita diskusi dulu. Wah, kira-kira lagu apa ya yang mereka akan nyanyikan? Di sini senang, di sana senang, mana-mana mungkin senang. Di sana senang, di sana senang. Wah, sepertinya diskusi mereka sangat seru ya adik-adik. Boba, Tapi siapa ya yang datang? Boba, Kok ada suara yang memanggil Boba? Siapa ya? alah, kamu di sini toh. Mama cari-cari kamu loh. Aku kan lagi ngumpul sama teman-teman baruku. Iya, tapi besok lagi ya. Sekarang waktunya pulang, Nak. Kamu harus mandi dan buat PR. Ya, nantilah mah, sebentar lagi. Ini masih diskusi loh. Please ma, please, sebentar lagi. Gak bisa, Boba. Ini sudah jam 5 sore. Waktunya kamu harus pulang. Sudah ya, teman-teman. Boba pulang dulu ya. Ya, Boba nggak asik nih. Kok langsung Iya nih, Boba gak asik pulang? banget. Cupu. Nggak asik Boba. Udah temenan kayak gitu. Langsung ditinggal pulang. Adik-adik, ternyata mamanya Boba menjemput Boba untuk mandi dan mengerjakan PR. Kira-kira apa ya reaksi Boba? Mau tahu kelanjutannya? Yuk, kita duduk yang manis dan kita lanjutkan lagi. Let's go! Ma, kenapa sih mama ini nggak asik banget deh? Aku kan masih pengen main sama mereka. Mau latihan juga, malah dijemput disuruh pulang. Lebih asik kayak Jack dan temen-temennya. Bebas! Jatuh. Boba, dengerin Mama, Nak. Mengapa Mama jemput kamu? Karena kamu anak Mama. Kalau Jack dan teman-temannya kan bukan anak Mama. Jadi jelas beda lah. Mereka mau pulang jam berapa, ya terserah mereka. Tetapi kamu ikut aturan Mama. Ya tapi kan aku kepingin bebas kayak mereka. Gak diatur-atur kayak gini. Ya nggak bisa dong Boba. Kamu kan anak Mama. Apa kamu pernah lihat Mama belikan Jack baju? Makanan enak atau belibur? Enggak sih, Ma. Ya iyalah, karena Jack berbeda dengan kamu. Mamah kan selalu memenuhi apa yang kamu perlukan. Beliin pizza,
beliin mainan, ajakin berlibur. Tetapi sebagai anak mama, kamu berbeda karena ada aturan dari mama yang kamu harus lakukan. Ada waktunya ngerjain PR, ada waktunya makan, dan ada juga waktunya buat kamu bermain. Gak bisa bebas dan seenaknya. Karena semua itu untuk kebaikan kamu. Supaya kamu sekolah dengan baik dan menjadi anak yang berhasil. Oh gitu ya Ma, maafin Boba ya Ma. I love you Mama. I love you too, Boba. Muah, muah. Anak mama yang gantengnya selangit. Adik-adik, akhirnya Boba sudah tidak marah lagi dengan mamanya. Boba menyadari perlakuan mamanya kepada Boba dan teman-temannya berbeda karena untuk kebaikan Boba. Nah, adik-adik, sama seperti kita anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia ini. Kalau mereka boleh sembarangan berbuat dosa dan cuma bersenang-senang, lain halnya dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman, membaca Alkitab, berdoa, dan menjauhi semua dosa. Nah, karena itulah kita disebut anak-anak Tuhan. Oke adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua, duduk yang manis dan kita siap belajar bersama-sama. Let's go! Hai, shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di ibadah anak Joel Kids Higher Than Ever. Minggu kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita juga akan dengarkan firman Tuhan lagi. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memberikan pujian yang terbaik dari kita. Meskipun kalian di rumah, kalian tetap menyembah Tuhan. Nah, hari ini firman yang akan dibawakan adalah judulnya adalah Tuhan yang membuat perbedaan. Tuhan adalah Tuhan yang membuat perbedaan kepada bangsa, kepada umat, kepada orang yang dikasihinya. Kira-kira apa sih Kak Simon yang akan diceritakan? Apa sih perbedaannya? Apa sih yang membuat kita ini berbeda dengan orang lain, dengan dunia yang lain? Kita akan belajar pagi hari ini. Oke? Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak Simon akan ajak kalian untuk berdoa. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Kau ajari kami, Kau berikan pewahyuan, Kau buat kami mengerti tentang pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Tuhan suatu hari Dia membuat perbedaan yang cukup nyata antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Pada hari itu bangsa Israel ada di tanah Mesir karena Yusuf mengajak saudara-saudaranya dan Yakub ayahnya ke tanah Mesir. Setelah beberapa tahun kemudian Yusuf sudah mati, Yakub sudah mati, saudara-saudara Yusuf sudah mati, bangsa Israel makin banyak, bertumbuh makin banyak di tanah Mesir. Dan ketika Musa dibangkitkan Tuhan, Musa diberi tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, Firaun penguasa tanah Mesir, dia tidak rela bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka itu disuruh oleh Firaun untuk membuat bangunan-bangunan orang Mesir. Mereka jadikan budak oleh orang Mesir. Tapi Tuhan memberikan perbedaan buat mereka. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel dan tetap akan ajak mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan memberikan 10 hukuman ke tanah Mesir dan Firaun. 10 hukuman ini diturunkan di tanah Mesir. Tapi aneh adik-adik, di tanah Goshen di mana bangsa Israel ini diam, tidak ada tulah yang bisa sampai ke tanah Goshen. Kita akan belajar kenapa mereka atau kenapa Tuhan memberikan perbedaan kepada orang Israel ini. Kenapa Tuhan membedakan orang Israel daripada orang Mesir. Kenapa orang Mesir saja yang kena tulah, kenapa orang Israel tidak kena tulah? Kita akan mulai dengan 10 tulah ini.
Kira-kira apa sih? Siapa sih yang masih ingat yang 10 tulah 10 hukuman Tuhan ini? Siapa yang masih ingat? Kita mulai ya. Nah, adik-adik, apa 10 tulah itu? Apa hukuman Tuhan yang berjumlah 10 itu ke tanah Mesir? Yang pertama, air menjadi darah. Coba bayangkan ketika kita mau mandi di bak tempat mandi kita, air yang bening tiba-tiba berubah jadi darah. Kita mau ambil air minum di gelas kita, tiba-tiba air yang segar itu berubah jadi darah. Hari itu Tuhan memberikan tulah yang pertama. Air di sungai Nil jadi darah. Sungai-sungai di tempat lain jadi darah. Semua tempat airnya menjadi darah. Dan bayangkan adik-adik, ketika darah ini makin lama dia akan menjadi semakin amis dan makin busuk. Itu tulah Tuhan yang pertama kepada bangsa Mesir. Tulah yang kedua, Tuhan mendatangkan katak-katak yang banyak di tanah Mesir. Kalau kita pergi ke taman, kita lihat ada katak 1-2 ekor, kita mungkin senang ya, kita bisa main-main. Tapi ini ribuan katak atau mungkin puluhan ribuan katak masuk ke tanah Mesir. Kalian mau tidur, tiba-tiba ada katak di kuping kalian. Kalian mau makan, ambil sendok, belum jadi suike, kataknya masih hidup. Bayangkan, katak di mana-mana di tanah Mesir. Tulah yang kedua. Dan tulah yang ketiga, Tuhan datangkan beribu banyak nyamuk-nyamuk ke tanah Mesir. Dan ketika kalian sedang belajar, tiba-tiba, aduh, kalian sedang bermain, gigit nyamuk. Hari itu orang Mesir kelabakan banget, kewalahan dengan ribuan nyamuk yang menyebut tanah Mesir. Tuhan memberikan tulah ketiga, nyamuk yang banyak. Tulah yang keempat, Tuhan berikan juga dia hukum tanah Mesir dengan lalat pikat. Banyak lalar bahasa Jawa itu lalat-lalat yang datang ke tanah Mesir. Ketika mereka mau makan, ada lalat di situ. Ketika mereka mau berbicara, ada lalat yang masuk ke mulut mereka. Tapi aneh adik-adik, di tanah Goshen, yang tadi Kak Simon bilang, tidak ada tulah sama sekali yang menyentuh mereka. Apa sih yang bikin mereka itu berbeda? Atau apa sih yang membuat Tuhan itu ingin memberikan perbedaan kepada orang Mesir dengan orang Israel? Apa yang membuat mereka berbeda? Kenapa Tuhan begitu sayang kepada orang Israel, sedangkan orang Mesir Tuhan berikan 10 tulah? Tulah yang kelima. Tulah kelima, Tuhan turunkan penyakit sampar kepada ternak bangsa Mesir. Semua ternak di tanah Mesir, semua ternak orang-orang Mesir kena penyakit sampar. Dan banyak ternak-ternak itu yang mati. Hari itu orang Mesir mengalami kerugian banyak sekali. Sebab ternak mereka banyak mati. Tulah yang keenam, adik-adik, kita mulai tulah keenam. Yaitu Tuhan memberikan barah atau penyakit kulit kepada orang-orang Mesir. Bayangin, kalau kalian belum mandi 1 hari, pasti gatal kan? Ketika kalian mau tidur rasanya, aduh punggung ini gatal sekali. Itu cuman belum mandi. Coba bayangkan kalau di kulit kalian banyak luka yang membuat kulit kalian jadi gatal. Garuk sini belum selesai, sini gatal lagi, semua gatal semua. Satu keluarga mungkin saling garuk-menggaruk karena mereka mengalami luka-luka di badan mereka. Tulah yang keenam, Tuhan berikan barah atau borok kepada orang-orang Mesir. Kita lanjutkan, tulah yang ketujuh. Tulah ketujuh atau hukuman Tuhan yang ketujuh, Tuhan turunkan air, bukan air seperti yang kita ketahui, tapi air ini membeku menjadi es dan turun sebagai hujan es. Selain hujan es, Tuhan juga berikan hujan api sekaligus. Hari itu lagunya mungkin bukan tik 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 bunyi hujan, bukan gitu mungkin ya. Klotak-klotak karena es batu yang turun ke tanah Mesir. Semua es batu turun ke tanah Mesir. Tulah yang ketujuh, hujan es dan hujan api. Tulah yang delapan, Tuhan kirimkan satu pasukan, satu gerombolan belalang yang banyak ke tanah Mesir. Hari itu mungkin siang hari menjadi sangat gelap. Mungkin karena banyak bayangan belalang di langit yang turun dari langit ke tanah Mesir. Semua makanan, semua
pohon-pohon yang hijau dimakan oleh belalang semua. Sehingga hari itu tidak ada lagi yang hijau-hijau di tanah Mesir. Semua dimakan belalang. Dan itulah yang ke-9. Suatu hari mereka teriak, aduh kenapa mataku buta ya? Ini bukan buta, ini matahari tidak menyinarkan cahayanya. Ternyata 3 hari Tuhan memberikan gelap gulita kepada tanah Mesir. Semua tanah Mesir jadi gelap gulita selama 3 hari. Dan gelap ini sangat pekat sehingga orang tidak bisa keluar dari rumah, orang tidak bisa beraktivitas, orang Mesir tidak bisa ke sana kemari, dan gelap sekali. Sangat pekat sekali. Itu pun Tuhan tetap memberikan perbedaan. Dan Firaun ketika sudah 9 hukuman ini dia tetap keras hati. Sehingga Tuhan harus berikan tulah yang terakhir, yaitulah yang ke-10. Hukuman Tuhan yang ke-10, yaitu setiap anak sulung di tanah Mesir, baik itu anak sulung Firaun, anak sulung pegawai Firaun, anak sulung dari pengawal tentara Firaun, sampai ke anak sulung budak-budak orang Mesir di tanah Mesir, dia mati. Tuhan mengambil nyawa anak-anak sulung di orang Mesir. 10 tulah ini Tuhan berikan ke tanah Mesir. Tapi di tanah Gosyen Tuhan tetap berikan perbedaan. Kita sudah belajar 10 tulah ini, sekarang kita akan belajar kenapa Tuhan memberikan perbedaan. Kenapa Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel, kenapa Tuhan tidak mengambil anak sulung bangsa Israel tapi diambil anak sulung orang Mesir. Kenapa? Siapa yang mau belajar? Kita akan belajar ya, habis ini kita akan belajar. Kalian harus tetap duduk tenang-tenang, kalian tetap melihat video ini, kalian harus mendengarkan dengan baik. Kita akan belajar. Nah, kita sudah belajar 10 hukuman Tuhan tadi. Tuhan memberikan hukuman yang begitu berat, begitu menyakitkan buat orang Mesir. Kita akan belajar hari ini, kenapa bangsa Israel ini bisa dibedakan. Tapi sebelum kita belajar, Kak Simon akan bacakan 1 ayat buat kalian ya. Di kitab Keluaran 8 ayat 23, dikatakan ini, sebab aku Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Tuhan bicara kepada orang Firaun, kepada bangsa Mesir dan Firaun, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umatku Israel dan bangsamu Mesir. Tuhan ini begitu sayang kepada bangsa Israel sehingga dia berikan perbedaan. Apa sih yang membuat Tuhan itu begitu sayang kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel ini dibedakan dengan orang Mesir? Kita belajar. Yang pertama, di kitab Keluaran 8 ayat 20. Mereka itu ternyata selalu beribadah kepada Tuhan. Mereka punya hari-hari perayaan tertentu yang mereka harus beribadah kepada Tuhan. Keluaran 8 ayat 20. Tuhan berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku ini pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ternyata bangsa Israel ini suka menyembah Tuhan, mereka suka beribadah kepada Tuhan, mereka mengagumi Tuhan, mereka itu sangat suka menyembah Tuhan. Hari ini adik-adik, apakah kita ketika di rumah sehari-hari ini, kalian main PlayStation, atau kalian buka Alkitab, kalian belajar? Ataukah kalian buka Instagram selalu, Instagram terus, atau kalian masuk ke kamar dan menyembah Tuhan? Bangsa Israel, dia menyembah Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, mereka punya cara hidup yang berbeda. Jadi bangsa Israel ketika masuk ke tanah Gosyen, mereka ini mengembalakan ternak-ternak mereka. Lembu, sapi, kambing, domba, mereka mengembalakan. Tetapi pekerjaan gembala ini adalah sebuah kekejian, sebuah sesuatu yang najis buat orang Mesir. Dikatakan di Kejadian 46 ayat 34. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Pekerjaan orang Israel ini dianggap sebagai suatu yang najis oleh bangsa Mesir. Hari ini, Kak saya belum bekerja Kak. Enggak mungkin aku kalian di sekolah atau kalian di rumah pasti melakukan sesuatu. Apakah waktu kalian di sekolah, kalian sama dengan orang yang lain, kalian menyontek, nomor 2 berapa? Nomor 2.
Nomor 2 berapa? Nomor 4 berapa? Apa kalian saling contek seperti teman-teman yang lain? Atau ketika kalian di rumah melihat dompet ibu kalian di sana dan kalian mengendap-endap. Aku mau beli permen. Dia ambil uang 10.000, masukin kantong. Apa sih mama tidak kenal, tidak tahu diambil. Apakah kalian seperti itu? Apakah apa yang kita lakukan ini sama dengan yang di dunia? Atau kita berbeda? Ketika orang-orang saling contek, kita semalam sebelumnya kita belajar dengan baik, kita dapatkan hasil yang bagus. Ketika teman-teman kita ngambil uang dari ayah ibu mereka, apakah kita tetap duduk tenang? Kita minta dengan baik dengan orang tua kita. Pekerjaan kita harus berbeda, apa yang kita lakukan harus berbeda dengan dunia ini. Poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, poin yang terakhir. Bangsa Israel mempunyai sesuatu yang dinamakan darah perjanjian. Ketika hari terakhir, waktu tulah ke-10, Tuhan ambil nyawa dari orang-orang Mesir, nyawa anak sulung dari mereka, bahkan dikatakan nyawa dari anak ternak mereka pun juga mati. Bangsa Israel tidak ada satupun yang mati. Karena apa? Karena semalam sebelumnya, satu hari sebelumnya, Musa diperintahkan Tuhan. Musa, kau ambil domba, kau sembelih domba itu, kau makan dagingnya, dan darahnya itu harus kau taruh di ambang pintu, di kusen pintu rumah orang-orang Israel. Setiap rumah yang ada darahnya, aku akan lalui dan anak sulung di rumah itu tetap akan selamat. Bangsa Israel punya suatu perjanjian dengan Tuhannya. Tuhan bilang, Israel, kalau kamu lakukan ini, aku akan berkati kamu. Kalau kamu tidak lakukan ini, aku akan berikan kamu hukuman. Dan hari itu, tandanya adalah sebuah darah perjanjian yang dioleskan di abang pintu setiap rumah-rumah bangsa Israel. 3 poin adik-adik. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan baik, setiap hari mereka rutin mencari Tuhan dengan baik. Mereka hidup dengan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, dan mereka punya suatu perjanjian dengan Tuhannya. Hari ini kita belajar, kita harus tetap menyembah Tuhan, sekalipun kalian di rumah. Sekalipun kalian, Kak, aku bosen, aku di rumah, aku mau sekolah hari ini. Tapi kalian di rumah tetap cari Tuhan dengan baik, sembah Tuhan dengan baik. Cari Tuhan, nyanyi di kamar kalian, sembah Tuhan. Yang kedua, hidup kita, cara hidup kita, perilaku kita harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia berlaku jahat, kita harus berlaku baik. Kalau dunia mencuri, kita harus memberi. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus punya namanya darah perjanjian. Darah yang Tuhan Yesus pernah curahkan di atas kayu salib. Darah yang sama yang harus masuk menjadi perjanjian dengan kita. Antara kita dan Tuhan kita. Pada hari ini, Kak Simon akan ajak kalian berdoa sekali lagi. Kita akan minta perlindungan buat kita semua, kita akan berdoa supaya Tuhan dengan darah perjanjian tetap ada dalam hidup kita. Kalau kalian sudah siap, duduk diperbaiki, kita akan berdoa sekali lagi. Tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah belajar tentang bangsa yang kau pilih Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang kau bedakan dari bangsa Mesir. Pada hari ini Tuhan, kami mau mencari Tuhan dengan baik, dengan rajin setiap hari. Sekalipun kami di rumah, kami akan tetap cari Engkau, kami akan sembah Engkau, kami tetap akan baca Alkitab, kami akan tetap cari Engkau Tuhan. Dan kami akan berubah perilaku kami akan ubah cara omong kami, cara bicara kami akan berubah perilaku kami, akan jadi lebih baik, tidak serupa dengan dunia ini. Dan Tuhan, kami berdoa supaya darah-Mu Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Menjadi darah perjanjian dalam hidup kami. Olesi kami dengan masukkan darah itu dalam hidup kami. Supaya kami ini diberkati Engkau dan dijauhkan dari yang jahat. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus Kau sudah jelaskan firman ini pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan lanjutkan lagi ibadah online anak-anak ini ya.
Kalian tetap minggu depan tetap ada di channel ini, di jam yang sama, di hari Minggu, kita akan bertemu dengan kalian lagi. Dan kalian akan tetap ikuti acara yang lebih menarik lagi di minggu depan. Jangan lupa saksikan di channel ini hari Minggu jam 10 pagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Nah, Kak Michael hari ini mau ajak kalian berdoa bersama buat Indonesia. Hari ini Indonesia, kota kita dan juga bangsa-bangsa sedang mengalami hal yang gak enak. Ada satu virus yang menyebar dan membuat orang sakit, bahkan meninggal adik-adik. Hal ini membuat ketakutan di mana-mana dan damai sejahtera di hati kita kemudian hilang. Nah, hari ini kakak mau ajak kalian semua berdoa buat bangsa kita. Di kitab Yeremia 29 ayat 7 dikatakan Tuhan tuh ingin kita semua, anak-anaknya, berdoa buat kota, buat bangsa di mana kita ada. Karena kesejahteraan kota dan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Tentu adik-adik ingin ya keluar bermain, pergi berlibur, makan dengan hati yang senang, mungkin ke mall, jalan-jalan, bersukacita. Tapi hari ini gak bisa adik-adik. Karena kita semua dalam ketakutan. Karena kita semua ada virus yang menyebar, yang membuat kita semua takut dan membuat kita khawatir. Karena itu Kak Michael mau ajak kalian semua, ayo kita satukan hati yuk. Kita berdoa buat Indonesia. Supaya apa? Segera virus ini berakhir, semua segera berakhir. Sehingga apa? Kita bisa kembali beribadah. Kita bisa kembali menyembah Tuhan di gereja. Kita bisa berjalan-jalan, mungkin bersekolah. Kita boleh bersuka cita dan tidak ada lagi ketakutan dalam hati kita. Karena itu kita mau berdoa sama-sama. Kak Michael mau kalian semua tutup mata kalian dan angkat tangan kalian. Kita mau hari ini menyembah Tuhan dan kita mau katakan kami mau berdoa buat damai buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih karena Engkau sayang kepada Indonesia. Sayang kota kami, sayang kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Kak Michael mau aja semua nyanyi sama-sama. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Semua angkat tangannya, katakan sekali lagi. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Kami kalau aja semua adik-adik mari kita berdoa sama-sama. Dengan kakak di studio kita berdoa sama-sama, kita satukan hati. Mari adik-adik mulai berdoa buat Indonesia. Jangan khawatir, doa kalian sangat berkuasa adik-adik. Di mulut kalian Tuhan sudah berikan kuasa yang ajaib.
Kalau anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh, kalau anak-anak di bangsa ini berdoa sungguh-sungguh, Kak Michael percaya semua masalah, semua virus akan sirna, semua akan menyingkir dari Indonesia. Tidak akan bisa menyentuh Indonesia, tidak akan bisa menyentuh kota kita, tidak akan bisa menyentuh keluarga kita. Saat kita semua berdoa, Kak Michael ajar semua pejamkan mata kalian, tutup mata kalian, ayo berdoa sama-sama. Berkata, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan tolong Indonesia, tolong Indonesia. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan tolong Indonesia. Kami katakan Tuhan biar belas kasihan-Mu atas Indonesia. Turunkan Tuhan buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah Tuhan, berkati pemerintah. Mulai dari presiden sampai semua menteri-menteri, semua yang bertugas, gubernur, wali kota, semua yang bertugas. Tuhan urapi Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan. Berikan hikmat Tuhan, cara yang tepat menangani segala sesuatunya. Kau yang memberkati Tuhan. Engkaulah penjaga kota kami, penjaga bangsa kami. Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kota kami. Engkau Tuhan yang melindungi dan menjauhkan dari semua mara bahaya, dari semua penyakit, dari semua virus. Tuhan Kau yang tolong Tuhan bangsa kami. Jauhkan Tuhan, jauhkan dari semua yang jahat, dari semua virus-virus yang tidak berasal dari Tuhan. Kami mau Tuhan bangsa kami dipulihkan. Kami mau bangsa kami diselamatkan. Kami mau bangsa kami dibebaskan dari semua virus Tuhan. Sehingga kami semua penuh dengan damai. Tidak ada lagi ketakutan atas bangsa kami. Tidak ada lagi kekhawatiran atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Mulai hari ini ada damai sejahtera di hati kami. Ada iman di hati kami. Ada keselamatan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang memberkati bangsa kami. Kau yang memberkati bangsa kami. Sekali lagi adik-adik kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita dan kita mau katakan shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh shalom. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Indonesia akan penuh shalom. Kami percaya semua ini akan berakhir, semua virus-virus menyingkir. Sehingga kami bisa beribadah kembali, kami bisa bersekolah kembali, kami bisa lakukan lagi aktivitas seperti biasa lagi tanpa ketakutan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang baik ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua kita katakan amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Minggu depan kita akan bertemu lagi adik-adik di kebaktian anak Joel Kids Higher Than Ever. Nah kakak-kakak berdoa setiap kalian jangan lupa walaupun di rumah nih adik-adik. Jangan lupa ya tetap baca Alkitab, tetap baca firman, tetap sembah Tuhan, tetap berdoa adik-adik. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari semua mara bahaya. Dijauhkan dari semua yang jahat. Seperti tadi khotbahnya ya kan. Kita akan dibedakan dari yang lain. Kenapa? Saat kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, saat hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita akan dibedakan dari yang lain. Dan Tuhan akan melindungi kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita semuanya. Nah sebelum selesai adik-adik, nanti setelah ini ada sedikit pengumuman dari teman kakak. Yang gendut gitu ya, yang lucu dan dia akan bawakan sesuatu. Nah adik-adik semua nanti dengerin ya apa yang disampaikan oleh teman kakak ini ya. Nah oke, sebelum kita selesai semua adik-adik tutup mata sekali lagi. Kakak akan berdoa berkat buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Semua tutup matanya.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kau sudah memberkati dan hamba-Mu berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini jauhkan dari semua sakit penyakit Tuhan. Jauhkan dari semua ketakutan. Jauhkan dari semua kekhawatiran. Jauhkan dari semua yang jahat. Kami percaya hidup kami dilindungi, hidup kami dijagai oleh malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling rumah kami, menjagai kami sehingga tidak ada yang jahat, tidak ada virus yang bisa masuk ke rumah kami, bahkan kota kami, bahkan Indonesia, karena ada tangan Tuhan yang menyertai keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini, kami berterima kasih sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, kalian luar biasa sekali. Dari tadi, Hipi lihat kalian sungguh-sungguh ibadahnya. Memperhatikan firman, menyembahnya sungguh-sungguh, bernyanyinya dengan semangat sekali. Hipi jadi senang banget. Nah, adik-adik, sudah saatnya di penghujung acara ini. Nah, adik-adik sudah siap belum dengan kuisnya? Sudah? Oke, sekarang pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, di manakah bangsa Israel tinggal pada waktu mereka di Mesir? Sudah tahu kan? Yang kedua, sebutkan tulah apa saja yang menimpa orang Israel. Ada berapa ya? Sekarang yang ketiga. Apa yang harus dilakukan bangsa Israel supaya terhindar dari tulah yang ke-10? Nah, buat adik-adik yang sudah mendapatkan jawabannya, silakan posting jawaban kalian di kolom komen Instagram Joel Kids Ministry. Formatnya nama lengkap, kelas atau tribe, dan jawaban kalian. Nah, nanti Hipi akan pilih 3 jawaban yang paling benar dan Hipi akan kasih 20 stiker. Pasti senang kan semuanya? Nanti stiker itu bisa kalian tukarkan pada acara Fun Day. Wow, asik! Dapat banyak hadiah. Tapi ingat, jawaban akan ditutup di hari Senin 6 April 2020 jam 12 siang. Jadi buruan ya adik-adik, kirimkan jawaban kalian segera. Oke deh, kalau begitu Hipi mau pamit dulu. Dadah adik-adik. Maaf, Hipi lupa adik-adik. Jangan lupa ya, walaupun adik-adik di rumah, harus ingat. Pertama, baca Alkitab. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa dan juga menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, minggu depan kita ketemu lagi dan bersukacita bersama dalam kebaktian anak Joel Kids Higher Than Ever. Dan